Januari, Februari, Maret, dan akhirnya kita sudah sampai di bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Kita juga sudah merayakan Natal. Terima kasih untuk semua partisipasi yang sudah diberikan. Banyak kejadian yang khususnya saya alami, yang paling happening banget itu pastinya COVID-19. Tapi dengan adanya penyakit ini, membuat saya lebih aware lagi untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak yang sekolah online di rumah. Itu pastinya nguji kesabaran banget deh. Dan saya percaya juga pasti banyak hal-hal yang Bapak, Ibu, Bro dan Sis, Om dan Tante hadapin selama sepanjang 1 tahun kemarin. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi tahun yang baru. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi saya percaya apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan buat kita semua. Dan saya percaya sekali Tuhan yang saya sembah saat ini, Tuhan yang sama yang akan memberkati, yang akan membimbing, yang akan menuntun Bapak, Ibu, Bro dan Sis yang ada di rumah. Jadi satu poinnya, satu intinya, jangan pernah takut dan jangan khawatir. Karena masa depan kita itu sungguh ada dan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan menaikkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh GCC Band bersama dengan singers, juga dengan worship leader yang pastinya luar biasa banget nih. Karena sudah beberapa bulan ini melayani kita secara online. Dan udah pastinya terima kasih juga untuk support, untuk segala dukungan yang sudah diberikan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan dan kita mau menikmati bersama dengan keluarga tercinta kita yang ada di rumah. Tuhan mengasihi kita semua, apapun dan siapapun kita, apapun agama kita. Yesus kebenaran dan hidup yang menyelamatkan, yang mengasihi dengan kasih setianya yang besar. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama dengan segenap hati mari nyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, dialah kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Mari nyatakan janji dengan segera hati kepada Tuhan bersama-sama. Mari nyatakan, oh,
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup. Ini hidup kami Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku dan mau tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari naikkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun agama kami percaya Tuhan terus menyertai kami siapapun kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari undang kerajaan Tuhan. Mari undang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehadiran kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita. Itu bagianku, kami mau pandang Engkau Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom, Alehim, Besem, Yeshua, Hamasiah. Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi kita di dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun kita berjauhan, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Maha Hadir, ada di tengah-tengah kita pada hari juga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 18, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam situasi dunia yang saat ini mengalami banyak ketakutan oleh karena pandemi. Dan kita tahu banyak orang yang mengalami keguncangan imannya. Bahkan di dalam ayat ini kita diingatkan, apakah ketika Tuhan atau Anak Manusia itu datang ke dunia, masihkah didapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat kita sebagai orang percaya, bagaimana keadaan iman kita hari ini. Apa itu iman sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara, iman itu ada 3 pilar yang perlu kita ngerti. Yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang memiliki kebenaran, yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, karena hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman sudah dibenarkan dan belajar taat kepada kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang beriman bukan cuma taat kepada kebenaran, tapi setia kepada kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, di saat situasi pandemi seperti ini, ada banyak orang yang goyang imannya lalu dia berkata, Tuhan ada, tapi saya tidak percaya adanya Tuhan dalam kehidupan ini. Ada juga orang yang sekarang mundur dari agama apapun juga. Karena apa? Karena situasi yang kadang-kadang tidak bisa dipikirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penanggalan Ibrani dalam Gramatia Ibrani, dikatakan bahwa tahun-tahun ini semuanya tahun-tahun yang terjawab oleh penanggalan itu. Gramatia ini menafsirkan setiap angka-angka. Contohnya tahun kemarin 5780 penanggalan Israel, diambil tahun 80-nya. 80 itu berarti P itu berarti mulut. Bapak Ibu sadar atau tidak, COVID-19 itu orang semua harus pakai mulutnya diberangus. Karena apa? Diajarkan supaya waspada mulut. Dari perkataanmu engkau diberkati, dari perkataanmu engkau juga terkutuk, dari perkataanmu engkau bisa memuliakan Tuhan, dari perkataanmu pula engkau bisa mengutuki Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 80 P juga berarti diawali yang satu, baru. Sekarang kita tahu bahwa new normal itu berarti awal yang baru, Bapak Ibu. New itu baru, normal itu apa, Bapak Ibu? Normal itu adalah, ya normal, sering orang mengatakan normal itu waras, jadi baru waras, Bapak Ibu. New normal itu sesuatu yang baru, segala sesuatu yang baru. Maka itu kita harus bisa menghadapi sesuatu yang baru, era yang baru. Contohnya ada banyak hal, ibadah seperti hari ini, itu yang baru bagi Anda. Anda di rumah, kami di sini. Bahkan menjaga satu yang dikatakan hubungan kita harus ada jarak. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang berbeda. Kemana-mana kita kebiasaan dengan mulut yang terbuka, sekarang tertutup. Ada sesuatu, bahkan ilmu pengetahuan pun semakin menjadi canggih saat ini. Dan Anda percaya tidak bahwa seluruhnya nanti dunia akan memakai robot. Dan karyawan nanti akan juga mengalami satu kesulitan kalau tidak bisa melakukan atau menjalankan robot itu sendiri. Kedua, pendeta pun bakalnya akan berkurang. Karena gereja nanti akan pakai robot, Bapak Ibu, bukan pakai pendeta. Robot lebih pintar daripada pendeta. Ini era yang disebut era baru, akan terjadi gelombang perubahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat apa yang perlu kita pegang di tengah-tengah situasi yang bergejolak, situasi yang tidak kita mengerti. Alkitab menulis dalam Ibrani 12, dikatakan langit akan digoncangkan, bumi akan digoncangkan, dan sekali lagi semuanya akan digoncangkan. Tetapi kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Di sini dibutuhkan iman.
Iman harus meyakini bahwa kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara, tahun ini 5781 penanggalan Israel yang disebut 81 di dalam istilah Israel atau Ibrani adalah P Alep. P itu mulut, Alep itu Allah. Artinya yang keluar dari mulut Allah itulah yang kita pegang. Sering saya katakan, orang bertanya kepada saya, apakah COVID ini datang dari Tuhan? No, Tuhan tidak pernah membuat COVID atau membuat sampar, kecuali pada zaman Firaun. Sekarang ini adalah orang yang membuat dan diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menggenapi firman-Nya. Akan terjadi lebih parah lagi di dalam kitab Wahyu, sampai dikatakan secupak gandum sedinar. Anda mau beli makanan sangat susah. Tidak ada yang jual karena semuanya orang mengalami penyakit yang mungkin mematikan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membuat jahat kepada umatnya. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada seluruh orang-orang di dunia ini. Tuhan itu maha kasih. Lalu kenapa Pak ini terjadi? Dan Anda perlu tahu bahwa kita belajar untuk memegang janji Allah. Janji Allah itu apa yang keluar dari mulutnya, itu adalah yang menghidupkan manusia. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu dari mulut Allah. Janji Allah pun mengatakan bahwa Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan keselamatan, Dia memimpin kita. Itu janji Allah. Kita harus pegang janji Allah. P Alif. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu peristiwa yang pernah terjadi yang disebut bapak orang beriman, yaitu Abraham. Di dalam kitab Kejadian, kalau Anda bisa lihat nanti pasal 12, 13, 14, 15 sampai 17, nanti bisa dibaca di rumah. Bapak Ibu, Abraham disebut bapak orang beriman karena Abraham memegang janji Allah. Kok bisa begitu? Bapak Ibu, Anda lihat kota Haran, Ur Kasdim suruh pindah Abraham, suruh keluar sama Tuhan. Ur Kasdim itu kota yang besar seperti Jakarta kira-kira ya, ramai saat itu. Kedudukan mungkin Abraham mapan, tapi disuruh keluar, Bapak Ibu. Kemana? Ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tidak tahu. Coba logik kita, Bapak yang ada di rumah sekarang, yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Anda tiba-tiba mengeluarkan barang, memasukkan ke dalam mobil, waktu ditanya teman-teman, mau kemana? Ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Pasti orang bilang Anda gila. Kenapa di kota Jakarta yang ramai, Anda pergi ke tempat yang tidak tahu? Abraham melakukan itu berkilo-kilo. Pada saat itu umur 75. Tuhan berjanji, kamu akan aku buat seperti bangsa yang besar, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Aku akan memberkati engkau, dan orang yang memberkati engkau akan aku berkati, orang yang mengutuk engkau akan aku kutuki. Bapak Ibu Saudara, itu pembelaan Tuhan luar biasa. Dalam perjalanan, apa Abraham melihat sesuatu itu terjadi? Belum terjadi, Bapak Ibu Saudara. Anda lihat dalam perjalanan sampai dia memasuki yang dinamakan tanah perjanjian. Sekarang ini wilayah Israel kalau Anda lihat. Bahkan sampai dikatakan di dekat Laut Mati, kalau Anda lihat dekat padang gurun Negev. Lalu dia bilang sama Lot, Lot itu adalah keponakan ini yatim piatu, diajak jalan dari Haran mengikuti pamannya. Lot ini dari yang tidak punya apa-apa sampai terberkati. Di sini yang perlu kita petik pelajaran adalah orang yang dekat dengan orang yang diberkati akan terberkati. Orang yang dekat dengan orang yang mengalami kutuk, dia akan juga ikut terkutuk. Orang yang dekat dengan orang rusak, dia akan ikut rusak. Orang yang dekat orang yang baik akan ikut baik. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, Lot dari nggak punya apa-apa menjadi kaya. Dan di situ timbul masalah. Masalahnya apa? Pegawai Lot dan pegawai Abraham atau gembala-gembalanya berantem. Abraham bijak. Kita bersaudara, daripada kita bertengkar, lebih baik kita pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Lot seharusnya dikembalikan kepada pamannya, karena pamannya yang mengajak dia, pamannya yang membuat dia kaya, dibesarkan. Tapi dia tidak. Dia justru mengambil kesempatan ini, dia naik ke atas batu dan dia lihat di dekat padang gurun itu ada satu kota namanya Sodom dan Gomora. Larilah dia ke sana, karena di situ tempat itu ijo royo-royo kemaripah loh jinawi, alias tempat yang penuh diberkati. Saudaraku, secara kasat mata itu tempat bagus. Apakah Lot tidak berhasil di sana? Berhasil, Bapak Ibu. Lot kaya. Tapi ingat, orang di sana dursila, orang di sana bejat. Lot teriritasi imannya. Lot terbawa sampai Tuhan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Sebelum dihancurkan, Bapak Ibu, Abraham disuruh malaikat bawa keluar Lot. Ya, Tuhan bicara kepada Abraham melalui malaikat, suruh bawa keluar. Lot diselamatkan karena iman pamannya. Abraham mulai bertanya, kalau ada 50 Sodom dan Gomora dihancurkan? Tidak. 40, 30, 20 sampai tinggal 10. Bapak Ibu Saudara,
Anda perlu tahu ini tradisi Yahudi sampai hari ini tidak akan dimulai ibadah jika tidak ada 10 pria. Ya, perempuan boleh ratusan, kalau prianya baru 2 tidak akan dimulai kebaktian. Jadi harus 10. Yesus merombak, tidak perlu 10, 2 orang aja aku ada. Anda di rumah saya di sini, Tuhan ada. Ya, nah kembali lagi. Jadi Lot ambil tempat itu, Lot bisa kaya. Lot punya segala sesuatu, tapi kota itu dihancurkan. Lot harus keluar, tidak bawa apa-apa. Ini gambaran Bapak Ibu, kita belajar memegang janji Allah. Abraham pemegang janji Allah, kemanapun engkau pergi, dipelihara Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat dia itu berhasil. Dia pergi ke padang gurun Negev. Sampai di sana Israel mengalami kelaparan. Saya ingin sampaikan Anda bahwa orang memegang janji Allah itu adalah orang belajar untuk hidup tidak bercelah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ditarik ke kiri ke kanan untuk kita jatuh di dalam dosa. Karena apa? Faktor materi, faktor lingkungan. Bapak Ibu, Abraham tidak terbawa, walaupun Abraham pernah salah. Anda tahu ketika terjadi kelaparan di daerah Israel, dia pergi ke Mesir, dia jalan ke sana berkilo-kilo Bapak Ibu, naik bus saja 7 jam lebih Bapak Ibu, sampai hampir 10 jam Bapak Ibu. Nah ini naik onta berapa hari dia sampai di Mesir. Apa yang terjadi? Dia mulai bisa makan. Istrinya si Sarah sangat cantik, di dalam Alkitab tulis sangat cantik. Lalu Firaun demen raja ini Bapak Ibu. Dikatakan bagaimana? Itu istrimu? Dia bilang bukan, itu adikku. Bapak Ibu, Abraham berbohong sebetulnya. Dia setengah kebohongan. Kok bisa setengah kebohongan? Karena Sarah itu adik sepupu, tapi Sarah juga istrinya. Diambillah oleh Firaun. Apa yang terjadi? Ketika Firaun malam itu tidak bersetubuh dengan Sarah, malaikat Allah datang, jangan kamu menjamah dia, itu adalah istri Abraham. Kalau kamu menjamah, Tuhan akan hukum Firaun. Singkat cerita, Abraham disuruh keluar, dikasih barang-barang, dikasih domba, dikasih sapi, dia antar sampai ke perbatasan, suruh balik ke tanah perjanjian. Kedua, Abraham bohong lagi ketika ketemu Abimelek. Peristiwa yang sama. Bapak Ibu, karena ketakutan kematian, dia akui Sarah sebagai adiknya. Bapak Ibu, manusia yang mengikut Tuhan ada kelemahan, ada kegagalan. Tapi kita belajar untuk tidak bercela memegang janji Allah. Janji Allah Anda harus pegang dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ketika Anda memegang janji Allah dengan tidak bercela, Anda akan diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Nuh, itu pun memegang janji tidak bercela. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham memegang janji Allah dengan tidak bercela. Maka dia melihat yang dikatakan pimpinan Tuhan. Langsung kembali lagi, Bapak Ibu, di dalam janji Allah itu dibutuhkan ketaatan. Tadi saya uraikan, ketaatan, kesetiaan, kebenaran adalah pilar iman. Abraham belajar taat Bapak Ibu. Bagaimana taatnya? Anda lihat, setiap dia berhenti di satu tempat, dia selalu membangun mezbah. Anda perlu tahu mezbah itu ada korban, ada domba yang dipotong. Mezbah itu ada penyembahan di sana. Mezbah itu ada korban yang diberikan untuk Tuhan. Mezbah itu juga ada kesaksian. Kenapa? Setiap orang buat mezbah, pasti orang lihat. Sesudah orang itu pergi, dikatakan di sana ada orang menyembah Tuhan. Abraham selalu lakukan, ketika dia datang ke satu tempat, dia buat mezbah. Ketika dia mau pergi, dia buat mezbah. Bapak Ibu Saudara, memegang janji Allah, belajar untuk taat dan dikatakan setia. Nah Bapak Ibu, apakah ada tantangan taat dan kesetiaan itu? Anda perhatikan Abraham. Bapak Ibu, ketika kita memegang janji Allah, kita butuh janji Allah itu apa? Kita butuh yang dikatakan kepastian kerajaan surga. Kita butuh pemeliharaan Tuhan dalam dunia ini. Terutama saat ini, dalam pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Ekonomi semuanya mengalami kegoncangan. Tapi saya berani katakan Indonesia belum masuk krisis. Amerika sudah mengalami krisis. Kalau Anda lihat di Los Angeles, orang-orang semua yang tidak bisa sewa rumah membuat tenda-tenda di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Sebentar lagi musim dingin, dia pasti susah hidup itu. Nah Bapak Ibu, Indonesia belum. Indonesia dikatakan krisis, orang-orang beli sepeda aja 65 juta masih bisa untuk naik sepeda. Coba Anda lihat, berarti Indonesia belum. Indonesia negeri kita itu kaya. Apalagi daerah Papua belum digali, belum Kalimantan, belum Pulau Natuna dan lain sebagainya, masih kaya Bapak Ibu Saudara. Maka itu banyak orang senang Indonesia. Nah Bapak Ibu, kita dalam keadaan ini tapi ekonomi kita merosot Pak. Yes, pasti menurun. Hamba Tuhan seperti saya
tidak punya gereja, tidak punya gajian, tidak punya perpuluhan, Bapak Ibu Saudara, tidak punya kerjaan yang lain. Bapak Ibu, 100 kali pelayanan saya cancel. Karena apa? Pandemi. Lalu bagaimana Pak? Istri saya berusaha membuat satu makanan kecil, Bapak Ibu. Mulai rekayasa pikiran kita berkembang. Lalu membuat makanan kecil itu jadi rame, banyak yang beli. Saya bilang, wah ini parah, kalau rame lu terikat dengan ini, lupa nanti dengan pelayanan Tuhan. Dikurangi. Bapak Ibu, ada banyak orang tiba-tiba digerakkan. Sampai orang yang sudah lama gak pernah ketemu dengan saya, dia WhatsApp saya, Pak, ingat gak sama saya? Tahun 98 saya pernah ikut Bapak ke Israel. Oh ya, orang Bandung. Terus dia bilang bagaimana? Saya ingin ngirim berkat untuk Bapak. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya terberkati karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya tidak pernah WhatsApp seseorang, waduh gua gak ada pelayanan, tolong dong bantu. Tidak pernah. Di mata Tuhan saya tidak bercela. Nah Bapak Ibu, ada tantangan, yes. Tantangan apa? Test case. Saya berikan contoh. Test case pertama, Anda perhatikan Abraham ketika keluar dari tanah Ur Kasdim, umur 75. Dikatakan akan menjadi bangsa yang besar. Tapi dia belum bisa punya anak. Tiba-tiba si Sarah berpikir, Tuhan keliru kali. Gua sudah tua, mungkin Hagar, ya, si Hajar ini harus kamu nikahi. Jangan-jangan dia. Maaf Bapak Ibu Saudara, laki-laki disuruh, nggak disuruh aja tembok dipanjat, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Terjadilah hubungan antara Hagar dengan Abraham atas perintah Sarah. Salah tidak istri yang suruh? Jadilah anak namanya Ismail. Bapak Ibu, ketika Ismail ini sudah umur 13 tahun, perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Terjadi perjanjian yang kedua diberikan oleh Tuhan. Disinilah perjanjian darah. Apa itu? Tuhan katakan, kulit katan yang laki-laki di rumahmu, potong semua. Termasuk Abraham, umur 99 tahun baru disunat. Coba Bapak Ibu, sudah tua banget Bapak Ibu, disunat 99 tahun. Ismail umur 13. Nah setelah peristiwa itu, Sarah itu mendengar lagi janji Tuhan, kau akan punya anak. Loh kan dia sudah tua, saya juga sudah tua, tidak mungkin. Dari Sarah akan lahir seorang anak. Sarah ketawa, maka itu anaknya disebut Ishak, yang artinya tertawa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika selesai sunat itu, Sarah mulai kesel. Disuruhlah Abraham ngusir Ismail. Bapak Ibu, betapa ujian yang berat bagi Abraham. Coba anak yang belum dipunyai, punya anak namanya Ismail, walaupun itu dari yang dikatakan seleri istilahnya, ya, dari orang bukan istrinya yang sah, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Itu anak dia juga, mau tidak mau ada hubungan yang kuat, disuruh usir. Lalu dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang, ya aku pakai Sarah supaya dari keturunanmu, bukan dari Ismail, tapi Ismail akan menjadi bangsa yang besar, aku akan pelihara dia, tapi Ishak yang menjadi keturunanmu. Disitulah Bapak Ibu Saudara, test case yang pertama terjadi. Kadang-kadang dalam hidup kita ada sesuatu yang harus kita lepas. Mengikut Tuhan ada sesuatu yang kita lepas. Kadang-kadang ini yang paling kita sayang, ini yang paling kita suka, tapi kita harus patahkan. Supaya apa? Supaya Anda bisa memegang janji Allah. Anda bisa melihat karya Allah ajaib. Bapak Ibu, kalau cerita panjang saya alami Bapak Ibu. Saya mengalami banyak. Pas pandemi, saya bawa rombongan bulan Februari itu sudah persiapan karena berangkat bulan Maret. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Grup kami terjadi kepanikan justru bukan dari peserta jemaat, tapi dari hamba-hamba Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan, 3 hamba Tuhan dan 4 dengan saya. Bapak Ibu, hamba Tuhan ini tidak bawa jemaat tapi bawa keluarganya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, batalin aja Pak, karena kita ada pandemi. Saya bilang, jangan takut, selama masih dibuka, tidak apa-apa. Bapak cari mati. Ya, mati dan tidak mati urusan Tuhan, Bapak Ibu. Ingat, mati dan tidak mati urusan Tuhan. Orang mati bukan karena penyakitnya, bukan karena COVID-nya. Orang mati karena diizinkan Tuhan. Seperti di Kelapa Gading kemarin mati kena kejatuhan paku, Bapak Ibu, Gojek. Bapak Ibu, ya tahu, paku bumi jatuh blek, mampus Bapak Ibu. Jadi bukan karena penyakit. Waktu dari Tuhan, dari huruf B sampai D itu takdir. B, birth, D, death, itu di tangan Tuhan. Untuk mengisi kehidupan ini, C, choice di tangan Anda. Anda mau bahagia karena Anda memilih bahagia. Anda merasa tidak bahagia karena Anda memilih tidak bahagia. Pilihan di tangan Anda, tapi kematian di tangan Tuhan. Orang itu
pendetanya, wah bos banyak omong sampai saya capek, kalau bapak nggak mau ikut ya cancelin punya bapak, karena tidak bisa di cancel yang lain. Kalau di cancel hilang semua, kurang 1 minggu. Singkat cerita, tetap ikut. Terbanglah kita ke Israel. Bapak ibu saudara, Tuhan atur luar biasa. Dari pembelian tiket saya sudah marah sama tur. Kenapa? Karena saya tidak pernah masuk dari Yordania. Saya selalu masuk dari Mesir, keluar Yordania, dari mulai Musa sampai Yesus. Itu urutan dari Alkitab, perjanjian lama ke perjanjian baru. Bapak ibu, tapi hari itu tidak ada tiket, tidak ada yang ke Mesir, yang ada cuma ke Yordan, terpaksa diambil. Apa yang terjadi? Itu cara Tuhan, luar biasa Bapak ibu. Saya ingin sampaikan Anda, pimpinan Tuhan, perjanjian Tuhan itu luar biasa kalau memelihara. Singkat, turunlah di Yordan, Bapak Ibu, semua tidak ada masalah. Bahkan di Yordan dimarah-marah sama orang Yordan, jangan pakai masker, di sini tidak ada COVID, ayo buka semua. Akhirnya kita nggak pakai masker di Yordania. Masuklah kita ke Tiberias kita pakai masker lagi, jalan masuk ke Yerusalem. Singkat cerita, hari kedua di Yerusalem ada berita, seluruh border akan ditutup. Kita nggak bisa keluar. Loh, lalu bagaimana? Ini yang Yordan sudah ditutup. Nah, kita mau ke Mesir juga sudah ditutup kemarin. Loh, lalu gimana ini? Cuma naik pesawat bisa. Bapak Ibu, satu hamba Tuhan, orang kaya, pendeta kaya ini panik. Dia dengan keluarganya, dia bilang, Roh Kudus bicara di tembok ratapan kemarin, kalau saya harus pulang hari ini. Loh, kok aneh Tuhan suruh kamu doang pulang? Kita enggak, gimana masa kita disuruh mati di sini? Kan nggak mungkin. Dia bilang, no, Tuhan bicara sama saya. Saya bilang, lu pulang dengan uangmu sendiri. Yes, bayarlah. Dia beli tiket 6 orang. Dia pulang naik pesawat Turkish Airlines. Kita yang masih di dalam, kita berdoa, Tuhan, Engkau yang berjanji pimpin kami. Engkau sudah pimpin kami ke tanah perjanjian. Kami sudah melihat tanah perjanjian. Kami mau keluar bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan melangkah jika tidak bersama dengan Tuhan. Selesai doa, makan pagi itu, kita jalan. Bapak Ibu, saya bawa ke Golgota, tapi nggak boleh masuk. Jalan salib sudah disiap, orang-orang Arab Palestina sudah siap bawa batu. Kalau muka Chinese lempari batu, pulang ke Wuhan karena lu bawa virus katanya. Jadi kita nggak masuk. Sampai Golgota, saya balik keluar, nggak usah jalan salib. Tiba-tiba sopir, Bapak Ibu, saya di Israel banyak teman, tukang kurma, sopir, tukang foto, sampai raja copet pun saya kenal Bapak Ibu. Lalu apa dia bilang? Pak, bawa barang-barangmu sekarang, sebentar lagi border dibuka, dan itu hanya hari ini, sebentar itu ditutup, cepat keluar. Bapak Ibu, saya percaya sama dia, saya ajak peserta untuk siapkan, karena perjalanan 5 jam, dan apa yang terjadi? Benar Bapak Ibu, kita keluar dan sampai di border, kita nomor 1, dan kita sore sudah nginap di sebelah border, ada hotel. Saya nggak mau jauh-jauh ke Sinai, nginap di situ, dan akhirnya kita bisa menikmati seluruh perjalanan dengan baik. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Kalau Anda percaya janji Tuhan. Saya seolah-olah tidak mempercayai pimpinan Tuhan saat itu. Kenapa kok lewatnya berubah? Ternyata itulah pimpinan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada test case yang harus kita istilahnya ikuti apa yang Tuhan mau. Abraham lepaskan itu istilahnya si Ismail. Ujian kedua ketika Ishak sudah mulai dewasa, Bapak Ibu, ya, mulai remaja. Tuhan bilang, serahkan Ishak untuk aku. Coba kalau Anda pernah ke Israel, Gunung Moriah itu letaknya yang sekarang ini ada Dome of the Rock atau Masjid Umar atau Al-Quds, bukan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di halaman yang hitam, yang kuning itu adalah Dome of the Rock. Disitulah Ishak akan dipersembahkan untuk Tuhan di Gunung Moriah atau Torsina. Bapak Ibu, Tuhan suruh Ishak suruh bawa kayu. Abraham bilang, ayo sama bujangnya kita jalan ke Moriah. Coba Anda lihat, kalau kita pasti berpikirnya beda. Kenapa? Karena di bawah Gunung Moriah itu ada tempat lembah, namanya lembah Gehinom, Bet Gehinom, rumah jahanam, rumah neraka. Apa maksudnya? Bet Gehinom itu tempat di mana orang mempersembahkan anak laki-lakinya yang sulung untuk dewa Molok. Pasti dia berpikir, masa Tuhanku sama dengan mereka, potong anak ini. Pasti berpikir begitu. Tapi Abraham tidak. Abraham cuma taat, termasuk Ishak taat mengikuti perintah bapaknya. Bawa kayu sampai di bawah Gunung Moriah. Abraham bicara, Anda bisa baca dalam Kejadian 17. Abraham bicara kepada bujangnya, kamu tunggu di sini. Kami, Anda lihat, kami itu lebih dari 1, akan kembali ke sini lagi. Bapak Ibu, itu perkataan iman luar biasa. Kami akan kembali lagi.
Naiklah dia ke Gunung Moria. Mulailah si Ishak bertanya, kalau bahasa kerennya sekarang, papi, kita sudah sampai di tempat di gunung ini, kita sudah bawa kita sudah bawa kayu bakarnya, tapi korban bakarannya mana? Coba kalau Anda bapak, Anda tahu yang akan dikorbankan untuk anak Anda, betapa hatimu tersayat-sayat, Bapak Ibu. Lalu dia ngomong, kamu yang akan dijadikan korban. Ya sudah, kalau Tuhan suruh yang dia mau. Bapak Ibu, ketika dia sudah mulai diletakkan dan akan dipotong, malaikat Allah bicara, no, lu lihat di belakang lu. Apa? Ketika ditoleh, dia noleh ke belakang, ada domba yang terikat di kepalanya di atas semak-semak. Lalu domba itulah yang dijadikan. Maka tempat itu disebut Jehovah Jireh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Ketaatan itu kadang-kadang dituntut satu pengorbanan. Ketaatan itu ada test case untuk kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, Bapak Ibu, tapi Tuhan hanya ingin melihat bagaimana iman kita. Kadang-kadang di dalam suasana seperti ini, mungkin Anda nggak tahu jalan keluar, Anda nggak ngerti, Anda ter-PHK, mungkin Anda dirumahkan saat ini, bukan kerja di rumah, dirumahkan saat ini. Bapak Ibu, Anda mulai berpikir, apa yang harus aku kerjakan? Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan bisa bukakan cara yang ajaib untuk Anda. Seorang teman dikatakan dia kerja di satu perusahaan, tiba-tiba penyusutan dia karena sudah usianya agak tua, dia disusutkan, dia dirumahkan, dia dibayar, dikasih uang pesangon, Bapak Ibu. Pesangonnya kecil juga, nggak bisa pesangon besar karena situasi seperti ini. Dia berdoa, Tuhan kasih hikmat. Apa yang dia buat? Dia jual minuman online, jual ini, dan apa yang terjadi sekarang besar, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Coba Anda lihat, usaha-usaha dadakan muncul banyak sekarang, dengan ojol, dengan apa di sana muncul usaha online. Kenapa? Dulunya nggak pernah dipikirkan. Orang muncul ketika dia minta kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya pun seperti itu. Pegang janji Allah. Kalau ada di antara saudara yang kena wabah COVID saat ini, jangan panik. Kenapa? Ketika Anda panik, imun Anda turun. Dan ketika imun Anda turun, Anda akan mengalami sakit lebih parah. Bapak Ibu, banyak orang menjadi takut dengan keadaan COVID ini, menjadi takut dan takut. Ayub 3 ayat 25 jelas menulis, apa yang kau takutkan akan mendatangi engkau, apa yang kau khawatirkan itu yang akan menimpa engkau. Kenapa? Imun kita merosot, Bapak Ibu. Ketika imun kita merosot, maka kekebalan tubuh Anda menjadi lemah. Bapak Ibu, percayalah, ketika imun Anda kuat, Anda tidak akan bisa sampai mengalami yang disebut COVID yang parah. Beberapa teman saya sempat di Wisma Atlet, dia cuma mengajak orang menyanyi, memuji Tuhan, padahal sudah parah. Saya nggak mau sebut namanya, ada beberapa, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Dia cuma bilang, Tuhan izinkan aku masuk Wisma Atlet. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi mereka. Bapak Ibu, ada yang mati pendeta? Ada. Bahkan ada yang dikatakan pulang dari Israel, padahal bukan dari Israel ke Italia. Dari Italia kenalah dia, dan dia pulang dan dia meninggal. Bapak Ibu, ada banyak, ada. Tapi berapa banyak yang meninggal dengan yang sembuh? Lebih banyak yang sembuh. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Anda tahu rencana Allah itu apa. Kalau Anda diizinkan mati karena COVID, berarti umur Anda sudah cukup sampai di situ. Karena hari, tanggal Anda adalah hari itu. Jadi Anda cuma percaya, Tuhan, aku tahu janjimu ya dan amin. Bukan berarti Anda mengabaikan protokol kesehatan. Anda dan saya harus ikuti protokol kesehatan. Pasang masker, cuci tangan, jarak jaga. Anda harus jaga jarak. Coba sekarang, berapa banyak orang jaga jarak? Sampai duit aja jaga jarak sama kita. Ya, banyak dompetnya orang kosong sekarang. Lalu bagaimana? Percayalah Tuhan, atur itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memegang janji Allah, Abraham itu Anda lihat, janji yang dia pegang, Tuhan itu mengatakan bagaimana, Bapak Ibu? Tuhan mengatakan di dalam ayat firman Tuhan, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu sesuatu yang dihargai Tuhan. Bukan keturunannya banyak, ya Bapak Ibu, tapi menjadi bangsa yang besar. Dari Ismail menjadi orang Arab yang banyak, dari Ishak menjadi keturunan sekarang ini Yahudi, Bapak Ibu. Anda perhatikan, bangsa yang besar semua, bangsa yang luar biasa. Nah, bangsa yang besar ditekankan kita akan diberikan satu kemuliaan, ya. Jadi orang Kristen, kalau engkau memegang janji Tuhan, ada satu kemuliaan yang kita tidak pernah pikirkan. Apa yang tidak pernah Anda pikirkan?
Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi nanti dikira sombong Bapak Ibu. Saya perjalanan saya ke luar negeri kemana-mana, saya selalu Tuhan kasih. Saya tidak pernah ngomong sama orang, gua kepingin ke sini, tidak. Tapi Tuhan bisa kasih melalui, mungkin ada tanah dijual Bapak Ibu, saya dapat komisi, tapi masih diajak pergi ke luar negeri, sampai ke Korea Bapak Ibu. Saya nggak ngerti ke Korea, tiba-tiba ada orang bilang, Pak, mau ikut seminar. Seminar di mana? Korea Selatan. Berapa biayanya? Pokoknya mau ikut apa enggak? Enggak, dia nggak tanya, nggak ngomong biaya. Mau ikut apa enggak? Tanggal berapa? Tanggal segini-segini. Oke, gua kosong. Diminta paspor saya dengan istri saya, dia bayar semua Bapak Ibu. Seminar cuma 3 hari, jalan-jalan 8 hari. Gila nggak Bapak Ibu? Ya, Korea Selatan, ke Jepang Bapak Ibu. Ya, bahkan kemarin bulan Oktober 2019 saya ada di Eropa Timur sampai Jerman. Kalau Eropa Barat saya selalu bawa rombongan sampai berkali-kali. Yunani, Eropa Barat, Israel itu perjalanan yang saya bawa rombongan Bapak Ibu, berkali-kali ke sana. Tapi contoh lagi, New Zealand, tidak pernah saya pikirkan. Australia, New Zealand. Australia saya diundang KKR di sana. Tapi New Zealand Bapak Ibu, ada seorang bapak yang ini beda-beda orangnya, yang tiba-tiba bilang, Pak, tanggal segini-segini Bapak kosong enggak? Kosong. Paspor dong. Saya kasih paspor. Mau kemana? Pokoknya enak lah. Tiba-tiba saya tahu saya ke New Zealand. Berarti di sini yang tak pernah aku lihat, aku bisa lihat. Yang cuma aku dengar dari kata orang, sekarang aku tahu. Siapa? Dia yang memberikan janji, nggak pernah bohong. Karena perkataan Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada, itu bisa terjadi. Asal kita yakini dan kita bekerja seperti apa yang kita lakukan pada hari ini atau ke depan, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengatakan dalam bahasa Arab ya, Tuhan cuma mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Luar biasa. Maka itu pegang janji Allah. Yang kedua, menduduki negeri, mewarisi negeri. Apa menjajah orang? Bukan. Negeri yang dicari Abraham sampai hari ini Bapak Ibu, Abraham mungkin belum menemukan, baru ketemunya di surga. Itu negeri yang akan dijanjikan. Anda dan saya ini sedang mencari negeri yang dijanjikan Tuhan. Mana itu? Surga yang kekal. Dari mana? Janji Allah. Bapak Ibu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Bapak Ibu, jalan derek langsung Bapak Ibu. Ya, jalan, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran Bapak Ibu, satu perkataan Yunani disebut aletheia. Aletheia Bapak Ibu. Nah, emet ya, emet bahasa Ibrani. Hanya satu-satunya yes. Hidup. Kayim, bukan so. Kayim itu kekal Bapak Ibu. Lalu siapa? Hanya Yesus. Hanya Yesus, itu Alkitab tulis. Maka itu ketika Anda percaya, Anda meyakini janjinya, maka Anda akan mewarisi negeri. Bahkan dikatakan apa Bapak Ibu? Aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Bapak Ibu, kalau Anda percaya Tuhan, Anda nggak perlu balas sama orang yang jahat. Orang mau jahat sama Anda, biarin aja. Ya, tar Tuhan yang balas. Karena apa? Pembalasan adalah aku. Ketika Anda mendoakan orang itu, bara api ada di atas kepala orang itu. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi ada banyak. Saya mengalami banyak hal. Pernah disakiti orang, pernah diancam orang, Bapak Ibu. Pelayanan pun pernah saya mau dibunuh orang, ya, ketika saya di Pulau Madura. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, kalau aku menyertai engkau, tidak ada satupun orang bisa menyentuh engkau kecuali diizinkan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu diciptakan seperti biji mata Allah. Seperti biji mata Allah. Anda lihat mata kita dijagai alis, ada batuk kita semakin jenong, semakin aman mata kita. Ada kelopak mata yang nutup sendiri, ada bulu mata, ada air mata, menjagai mata. Makanya Bapak Ibu, ayo hari ini kita pegang janji Allah. Apapun yang Anda lakukan hari ini, pegang janji Allah. Ibadah online, jangan tidak baca Alkitab. Banyak orang Kristen kadang-kadang menyepelekan ibadah. Di gereja aja kadang-kadang pakai Alkitabnya pakai HP. Salah? Tidak. Bapak Ibu, elektronik boleh, tapi sering pakai HP kita menjadi godaan. Ketika Anda buka ayatnya dan khotbahnya mulai menyentuh dia, kesinggung, lalu langsung buka WhatsApp. Bapak Ibu, tidak menghargai pendeta tidak masalah, tapi jika tidak menghargai hadirat Tuhan,
Anda tidak mendapat berkat. Maka hari ini ayo pegang janji Allah seperti Abraham memegang janji Allah. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini, apapun masalahmu, mungkin ada di antara saudara sekarang ini sedang bingung, apa yang harus gue kerjakan? Aku sekarang ter-PHK. Doa, Tuhan kasih hikmat pada Anda, cara kerja yang terbaik untuk Anda. Ketika Anda sekarang mungkin mengalami sakit, kena wabah ini Tuhan, Anda tidak bakal mati kalau Tuhan tidak izinkan Anda mati. Doa, minta Tuhan memberikan penghiburan. Imun Anda menjadi kembali. Bersyukur kalau nanti bulan Desember vaksin sudah bisa datang dan setiap orang bisa disuntik vaksin. Karena corona tidak akan lenyap Bapak Ibu. Seperti flu. Flu itu pada Perang Dunia Pertama dibuat dan sampai hari ini flu itu ada. Ya, corona juga begitu, tetap ada. Tapi vaksin membuat Anda menjadi kebal terhadap corona. Ebola ada sampai hari ini, SARS ada sampai hari ini, tidak hilang Bapak Ibu. Tapi ada penangkalnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan luar biasa. Tuhan akan pimpin kita. Kalau dulu orang hacing, ya, bless you. Kalau sekarang hacing, corona Bapak Ibu. Ya, bahkan Anda tahu corona itu nggak bisa hilang. Saya bilang gitu, kok nggak bisa hilang gimana? Ya sudah ada. Sampai dikatakan, saya pelayanan beberapa hari yang lalu, pelayanan baksos Bapak Ibu, masuk ke satu desa dekat Cikarang, tidak ada yang pakai masker. Dia bilang di sini di desa Pak nggak ada corona katanya, udaranya bersih. Gila itu orang. Saya pakai masker dia ketawa-ketawa. Singkat cerita, beberapa nenek yang nggak bisa berjalan kita kunjungi. Ada yang Kristen, ada yang Islam, Bapak Ibu. Ketika kami bantu dengan makanan beras apa semua dan dengan uang, lalu dia tanya, ini bantuan dari siapa? Peserta kita yang rombongan kita bilang, ini dari corona Nek. Yang Kristen bilang, puji Tuhan, corona biarlah kamu sehat dan panjang umurmu, katanya begitu Bapak Ibu. Yang Muslim, alhamdulillahirabbil alamin, katanya, semoga corona awet di Indonesia. Coba Bapak Ibu, didoakan banyak orang awet kan. Jadi orang Kristen pegang janji Allah, nggak perlu takut apapun yang terjadi. Tuhan tabibmu yang ajaib mampu menyembuhkan. Tuhan Yehova Jireh pasti menyediakan untuk kehidupanmu. Berusahalah apa yang bisa engkau lakukan hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini Tuhan Kau boleh pimpin kami. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk tetap memegang janji Allah. Karena kami tahu dengan janji-Mu kami boleh dapat jaminan yang pasti. Dengan janji-Mu kami boleh melihat yang tidak ada bisa menjadi ada. Bapa, ajar setiap kami terus setia memegang janji Tuhan, bukan karena doktrinal tapi karena rema yang kami terima, kami akan pegang itu Tuhan. Tuhan menjawab segala pergumulan kami pada hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang pelik, situasi yang susah, kami percaya Tuhan Engkau yang akan pimpin setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini sedang mengalami yaitu mungkin ter-PHK. Tuhan berikan mereka jalan keluar untuk mendapat pekerjaan yang baru atau boleh menciptakan pekerjaan yang baru. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Yang kena wabah, kami percaya Tuhan Engkau izinkan dia untuk bisa menjadi saksi. Berikan mereka mujizat supaya mata dunia melihat bahwa kuasa Allah luar biasa. Berkati setiap kami yang melayani, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, khususnya bagi Ibu Gembala dan juga anak-Mu Jason. Tuhan berkati dalam pelayanan yang ada. Gereja-gereja yang dibuka oleh anak-anak-Mu Tuhan berkati. Setiap kami yang hadir saat ini di rumah kami masing-masing dilawat Tuhan satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang,
makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Wah, terima kasih ya kalau masih setia menyaksikan kami dari rumah bersama dengan keluarga tercinta. Kami sangat bersyukur untuk semua apapun yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu, Bro dan Sis, Om dan Tante yang ada di rumah. Sepanjang ke depan saya percaya, saya yakin kalau Tuhan akan selalu beserta dengan kita semua. Contohnya gampang banget, lihat aja saya. Saya bolak-balik loh naik kereta, harus ke Bogor, Jakarta, pulang pergi kerja. Dan tetap nih sehat-sehat banget, kayaknya makin bertambah nih berat badan. Tapi jangan khawatir deh, karena yang terbaik itu pasti yang akan datang itu pasti yang terbaik. Dan apapun yang Tuhan berikan, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, udah pasti Tuhan yang punya rencana. Jadi terima kasih, kita akan bertemu kembali di acara GCC Online Experience berikutnya. Dan sepanjang minggu-minggu ke depan, mari kita sama-sama, kita mau belajar untuk lebih lagi taat dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi menghormati teman-teman kita mau lebih respect lagi untuk mereka yang berbeda juga dengan kita. Juga untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun kita belum bisa bertemu, tapi melalui tatap online kita bisa saling menyapa teman-teman kita semua. So, saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua. Bye.